Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada, sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Sahabat Kompas.com, masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap 2 tahun pada Rabu 20 Oktober 2021. Namun sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi sorotan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Salah satu kebijakan pemerintah ini disorot Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW menghimpun berbagai sumber untuk menghasilkan catatan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Penelusuran ini dilakukan dari 20 September hingga 18 Oktober 2021. Peneliti ICW Dewi Anggraini mengatakan tak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi pada tahun kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Padahal keduanya menjanjikan pemerintahan yang bersih dari korupsi ketika mereka berkampanye pada Pilpres 2019. ICW menyebut skandal TWK KPK menunjukkan kelanjutan dari pelemahan lembaga anti rasuah itu melalui revisi UU KPK. Jokowi pun terkesan tidak memedulikan rekomendasi Ombudsman RI serta Komnas HAM untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK. Padahal sebelumnya, ia berjanji akan menerima masukan berbagai pihak soal pemecatan pegawai KPK itu. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Selain itu, Dewi menilai tak ada proses penegakan hukum yang serius, contohnya seperti kasus Jaksa Pinangki. Namun demikian, ia tak menampik ada kasus korupsi besar yang ditangani seperti Jiwasraya. ICW pun mencatat 5 kesimpulan sebagai evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang pertama, kemauan pemerintah dalam memberantas korupsi terus meluntur. Kemudian yang kedua, pemerintah kehilangan orientasi kebijakan legislasi anti korupsi. Pasalnya, tidak ada satupun aturan baru yang dibuat untuk mengatasi masalah korupsi. Ketiga, pemerintah dinilai telah menormalisasi korupsi, salah satunya dengan memberi kebijakan pemberian remisi koruptor. Selanjutnya yang keempat, pemerintah dinilai gagal menjamin akuntabilitas dan transparansi penanganan pandemi. Skandal korupsi pun muncul akibat dari alokasi anggaran yang besar dengan kebijakan impunitas pejabat publik. Dan yang terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia kian memburuk diikuti dengan menurunnya demokrasi. Pemerintah dinilai terus diam dengan berbagai praktik pembungkaman suara kritis warga maupun masyarakat sipil.